Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marusi Zaina, NIM 201190254 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah pendalaman materi SKI di madrasah dengan dosen pengampu Bapak Fikri SPDI MPD. Baiklah, judul yang saya pilih yaitu Jejak-jejak Sejarah Peradaban Islam. Tak salah bila peradaban Islam dianggap sebagai salah satu peradaban yang paling besar pengaruh di dunia. Bahkan hingga kini berbagai jenis peradaban Islam itu masih dapat disaksikan sejumlah negara bekas kekuasaan Islam dahulu, seperti Baghdad atau Irak, Andalusi, Spanyol, Fatimiyah, Mesir, Otonom, Turki, dan sebagainya. Menurut Ma'ruf Misbah, Ja'far Sanusi, Abdullah Kusyairi, dan Syahid Syahroni dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam, setidaknya ada dua sebab dan proses pertumbuhan peradaban Islam, baik dari dalam maupun luar Islam. Perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam itu karena bersumber langsung dari Al-Quran dan Sunnah yang mempunyai kekuasaan tersebut. Sedangkan dari luar Islam, peradaban Islam itu berkembang disebabkan proses penyebaran Islam yang dilandasi dengan semangat persatuan, perkembangan institusi negara, perkembangan ilmu pengetahuan, dan perluasan daerah Islam. Menurut Ma'ruf Misbah, perkembangan peradaban Islam yang dilandasi dengan semangat persatuan Islam telah ditanamkan Rasulullah SAW sejak awal perkembangan Islam di Timur Tengah. Kemudian, dalam praktiknya, seiringnya dengan makin luasnya wilayah kekuasaan Islam, gesekan atau kebudayaan masyarakat setempat memengaruhi umat Islam untuk mengadopsi dan mewarnai peradaban lokal yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Dari proses semacam inilah peradaban Islam tersebut berkembang dari peradaban kebudayaan, bangunan, bahasa, dan istiadat hingga pada ilmu pengetahuan. Ma'ruf menambahkan, berkembangnya peradaban Islam disebabkan Islam meletakkan dasar-dasar kepercayaan murni. Keyakinan manusia hanyalah pada Tuhan, bukan pada benda, hawa nafsu, atau kemegahan. Semua kerja manusia hanyalah untuk Allah. Tidak ada yang perlu dipertuan dan dipertuhankan kecuali Allah. Karena itu, tak heran bila akhirnya kekuatan Islam yang bersendi pada Al-Quran mampu menaklukkan berbagai wilayah negara, dimulai dari masa Rasulullah, kemudian diteruskan di masa Khulafaur Rasyidin hingga masa Terbin, dan munculnya berbagai dinasti Islam di sejumlah negara, seperti dinasti Abbasiyah, Umayyah, Fatimiyah, Otonom, Mamluk, dan sebagainya. Bidang kebudayaan yang mulai tumbuh pada awal permulaan Islam itu adalah seni bangunan sipil, seperti pembangunan gedung, istana, dan kantor pemerintah, seni bangunan untuk ibadah, seni bangunan pertahanan militer seperti banteng, dan sebagainya. Pada masa Khulafaur Rasyidin dibentuk pula sejumlah departemen untuk mengurus kebutuhan negara Islam, seperti Departemen Masalah Politik, Departemen Administrasi Negara, Departemen Ekonomi dan Keuangan, Departemen Angkatan Perang, serta Departemen Urusan Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, pertumbuhan ilmu pengetahuan juga mulai tumbuh seperti ilmu tafsir, qiraat, ilmu hadis, nahwu, dan sebagainya. Mengenal tokoh dan warisan peradaban Islam. Menurut Ma'ruf Misbah, dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam, Islam dari masa Bani Abbasiyah hingga dinasti Umayyah dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yakni kota pusat peradaban Islam, bangunan-bangunan, penemuan, dan tokoh-tokoh. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.